Hai, welcome to my channel YouTube. Thank you ya yang udah nontonin terus video-video aku. Ketemu di video kali ini saya membuat dalgona matcha. Minuman yang populer banget di Korea belakangan ini, viral juga di Indonesia. Nah, yang belum tahu apa itu dalgona, jadi dalgona itu semacam minuman biasa namun menggunakan topping semacam krim di atasnya. Nah, ini bisa kita buat sendiri di rumah. Pada dasarnya dalgona itu terbuat dari kopi, semacam ini. Foam atau kopinya itu bisa kita buat sendiri ya di rumah menggunakan peralatan seadanya. Nah, berhubung tidak semua orang menyukai kopi, maka kali ini saya membuat versi yang agak beda, yaitu menggunakan matcha atau teh hijau bubuk. Ayo siapin bahan-bahannya dulu ya. Pertama ada green tea, kemudian gula pasir dan krim, atau saya ganti menggunakan susu bubuk full cream. Dan jangan lupa air putih dinginnya ya. Semua bahan nanti bakal kita aduk menggunakan jeng-jeng, alat manual ala rumahan. Kita menggunakan ayakan dan sendok. Untuk wadahnya bebas ya, kita bisa menggunakan mangkuk kecil seperti yang saya pakai ini. Yang penting itu mangkoknya agak landai supaya ayakan yang kita gunakan untuk nge-mix nanti bisa nyampe ke dasarnya. Nah, di video kali ini saya mau nge-review menggunakan ayakan. Apakah hasilnya bisa semaksimal mungkin seperti video-video yang di YouTube. Nah, ini bahan-bahannya kita campur semuanya. Matcha 2 sendok. Kemudian untuk krimnya itu cukup 1 sendok, gak usah terlalu banyak. Dan gula pasirnya 2 sendok. Dan air putihnya juga 2 sendok. Air putihnya diusahakan air putih yang hangat. Kita aduk dulu ya. Aduk dulu sampai rata, baru kita tambahkan air putih supaya larut. Dikira sudah rata, nah kita masukkan air putih. Saya menggunakan air es. Karena takarannya tadi 2 sendok, airnya pun 2 sendok, agak dilebihin sedikit ya, karena kita pakai krim tadi. Nah, semuanya kita aduk menggunakan ayakan. Seperti di video-video YouTube sebenarnya mengaduknya itu cukup 3 menit, namun ternyata setelah 3 menit seperti ini. Kurang lebih selama 3 menit saya ayak tidak menghasilkan apapun. Gak ada buih sama sekali yang muncul. Dan mangkoknya sudah saya ganti menggunakan mangkok yang agak besar, karena tadi belepotan ya kalau pakai mangkok kecil. Seperti ini tampilan setelah 3 menit gak menghasilkan apapun. Wah, 3 menitnya kurang efektif ya ternyata. Nah, saya kurang tahu juga sebenarnya, atau saya ada yang salah atau gimana. Yang jelas untuk membuatnya itu tidak cukup waktu 3 atau 4 menit. Tenang-tenang, nasi sudah menjadi bubur. Masih bisa kok kita tambahin ayam biar jadi bubur ayam. Saya punya alternatif selanjutnya. Kita pakai ovalet. Nah, ovalet ini merupakan salah satu bahan pelengkap untuk membuat kue. Jadi kalau kita pakai ovalet itu untuk melembutkan atau mengembangkan kue. Biasanya dipakai untuk membuat kue cake atau bolu. Kita juga bisa menggunakannya untuk dalgona kali ini. Ovaletnya cukup 1 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Untuk ovalet sendiri awalnya saya menghindari ya menggunakan ovalet, karena saya ragu ovalet itu kan untuk pengembang makanan. Ntar kalau kita makan ngembang pula di mulut. Nah, tapi ternyata nggak gitu kok, nggak masalah. Saya udah coba dan hasilnya lumayan. Seperti ini tampilannya setelah 5 menit saya mixer menggunakan garpu. Nah, sudah mulai kelihatannya kalau kita pakai ovalet ya. Sudah tampak memutih dan mengental. Dan kalau di zoom ini tampilannya sudah ada buih-buih kecil itu. Calon-calon foam-foam. Nah, cantik sekali bukan? Setelah 20 menit saya aduk. Nah, kunci pengadukannya, kita ngaduknya harus satu arah ya, misalkan dari kiri ke kanan, selanjutnya dari kiri kanan terus berkelanjutan, dan jangan dirubah-rubah.
30 menit. Wah, cantik ya, kental sekali. Setelah kental dan berjejak seperti ini, itu artinya kalian harus berhenti mengaduk ya. Ayo kita siapkan bahan-bahannya ya. Saya pakai susu full cream yang UHT. Ini yang full cream ya. Kalau full cream biasanya nggak terlalu manis karena matchanya sendiri, toppingnya sendiri sudah manis, nggak, jadi biar nanti nggak terlalu manis. Terus saya pakai es batu, masukkan ke dalam gelas dan tuang susu cairnya dan sisakan beberapa senti di atas gelasnya untuk kita menaruh matchanya atau dalgonanya. Nah, sekitar 1 cm atau lebih banyak juga boleh. Kita tuangkan dalgonanya, tampak lembut sekali. Kalau kita buat dalgona coffee biasanya itu bisa kita mix sampai agak kaku, cuma yang ini saya udah cukup lelah ngocok manual pakai tangan. Nah, begini tampilannya. Jadi kalau kita menggunakan ovalate itu sebenarnya nggak ngerubah sama sekali rasa matchanya, jadi tetap sama. Ovalate itu sifatnya seperti margarin, jadi nggak ngerubah sama sekali, rasanya hambar. Kalau kita campurkan nggak masalah, nggak bakal ngerubah rasanya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau ada waktu nanti saya review juga cara membuat dalgona coffee. Ditungguin.